Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa hebat merdeka, tangan terkobar dan maju pula. Dengan UPMI pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan. Akhirnya mampu perjuangkan untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkobar dan maju terbuka. وصلى على سيدنا محمد وجب الشكر علينا ما دعا للينا طلع البدر علينا بمثانيات الوداع وجب Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dan Ibu Negara Jokowi Udara. Dalam pergerakan. Silakan. Bapak Hidup Pak Jokowi. Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup. Apa? Takbir. Pak Karwo. Hidup Pak Karwo. Kami persilakan untuk duduk. Terima kasih. Kami persilakan duduk dengan tertib. Terima kasih. Ya. Sudah. Saya yakin sahabat-sahabat PNI akan tertib dan disiplin mengikuti acara ini. Hidup PNI! Terima kasih. Silakan duduk yang tertib. Silakan duduk yang tertib. Kita akan segera mulai acara ini.
Turunkan BBM. PMI bisa tertib? Siap. PMI bisa tertib? Bisa. Oke, buktikan. Buktikan. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Duduk. Yang belakang nanti nggak kelihatan kalau Anda jongkok. Ya. Duduk silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jokowi aja. Orang belakang. Kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي فضل المتقين بدرجة الأعلى ويجزي الله له جنة المأوى ويرضى الله له حيا سعيدا زلفا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Negara Ibu Haja Iriana Jokowi. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo, beserta Ibu Hajar Nina Soekarwo, para habaib, alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, dan jemaah istighosah serta sahabat-sahabat PMI yang kami cintai. Di hari yang penuh fadilah dan kemuliaan hari Jumat Sayyidul Ayyami, marilah kita tidak putus-putusnya bersyukur kehadiran Allah yang telah menganugerahkan secara sempurna kepada kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang terbaik. Di Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat monumental bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya ini, kita akan mengikuti puncak acara harlah ke-55 tahun PMII dan Muktamar Pergerakan dengan tema Pembela Bangsa Penegak Agama yang dikemas dalam bingkai istighosah akbar dan doa bersama untuk bangsa, yang kali ini dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu Negara Ibu Haja Iriana Jokowi. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 oleh Qori terbaik internasional dari Jawa Timur, Haji Saiful Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال قال أنبئوني بأسماء هؤلاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله
Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan Al-Quran nantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mendengarkan sambutan Ketua Umum PGPMI, Sahabat Aminuddin Ma'ruf. Salam pergerakan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Presiden Jokowi beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi, yang kami banggakan Ketua Majelis Pembina Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Sahabat Abdul Muhammad Iskandar, orang tua kita, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yai Haji Asnaf Said Ali, para Menteri Kabinet Kerja, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Sahabat Imam Nahrawi, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sahabat Marwan Jafar, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Sahabat Muhammad Hanif Dakiri, Menteri Agama Republik Indonesia, Sahabat Lukman Hakim Saifuddin, para Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Sahabat Profesor Dr. Muhammad Nasir, Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Arif Yahya, Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pratikno, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pak DKP, Al-Mubarok, Kiai Haji Nurul Huda, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Al-Mubarok, Bapak Kiai Haji Khalil Mawardi, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gubernur Jambi yang juga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, para pendiri Pak Mujib Nahrawi, Munzib Nahrawi, pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Yai Haji Aziz Mansur, orang tua kita, Ketua Dewan Suro DPD Partai Kebangkitan Bangsa, Yai Haji Ahmad Bagja, Ketua Umum PGPMI masa khidmat 1978-1981, Sahabat Abdul Malik Haromain, Ketua Umum PGPMI masa khidmat 2003-2005, Sahabat
Saiful Bahri Ansori, Ketua Umum PBB MUI 1997-2000. Muhammad Robi Kailani, Ketua Umum PBB MUI Bang Odi. Bang Odi, Bang Odi. 2008-2011. Sahabat Yuri Ardiantoro, Sekretaris Majelis Pembina Nasional PBB MUI yang juga anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sahabat Dr. Haji Ahmad Mutawam, para pejabat negara, para pimpinan daerah, para pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masa khidmat 2014-2016, Ketua PKC Jawa Timur, Ketua PKC Jawa Tengah, Ketua PKC Jawa Barat, DKI, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Papua yang hadir di sini. Para ketua cabang PMI di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Para ketua rayon, ketua komisariat, dan kader-kader. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaf dan sadar bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat untuk sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat dunia. Bahwa keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia, dan atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen keislaman dan keindonesiaan demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan baik spiritual maupun material dalam segala bentuk. Maka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bapak Presiden Jokowi beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi, tadi saya sudah sampaikan muqaddimah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang jelas mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebuah komitmen yang universal. Mandat dari orang tua kami di Nahdlatul Ulama untuk menjaga Islam Ahlussunnah wal Jamaah
mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu merupakan final dan titik bagi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. 55 tahun yang lalu, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia didirikan di kota ini. 55 tahun yang lalu, 13 orang pendiri yang alhamdulillah hari ini bisa masuk ke kita. Kita doakan semua mudah-mudahan panjang umur. Amin, amin, amin. Amin. Kita telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi mahasiswa terbesar di tanah air ini. Alhamdulillah. Baik secara persebaran wilayah maupun jumlah kader kita baik di kampus umum maupun di kampus agama. Kita sudah menancapkan atau kita sudah melebarkan sayap di 24 pengurus koordinator cabang yang itu tingkat provinsi. Kita memiliki 228 cabang yang itu tingkat kabupaten dan kota yang menjadikan TNI adalah organisasi terbesar di tanah air. Kita punya 553 komisariat yang terdaftar di pendidikan tinggi. Yang itu semuanya kita persembahkan untuk bangsa, untuk negara Indonesia, dan untuk ada wilayah yang kita hormati. Bapak Presiden Jokowi beserta Ibu Haja Iriana Jokowi, sahabat Ketua Majelis Pembina Nasional PBPM ini, saya laporkan hari ini merupakan puncak harlah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ke-55. Kita sudah mulai dari 3 hari yang lalu. Kita memulai dengan kuliah umum di beberapa kampus di Surabaya. Kemarin malam kita sudah melakukan malam refleksi. Saya ingin menegaskan sekali lagi di sini. Dengan tema pembela bangsa dan penegak agama, PNI siap menjadi garda terdepan dalam pembela bangsa. Kita punya ikatan yang kuat. Kita diikat oleh ideologi Pancasila yang hebat. Kita diwajibkan oleh kader Republik ini dan sebagian besar adalah ulama Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penegak agama, yang kita maknai adalah ideologi kita Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Islam yang berdirikan dengan keindonesiaan. Islam yang punya prinsip-prinsip tawazun, tasamuh dan i'tidal. Mengedepankan toleransi, mengedepankan kasih sayang dalam berdakwahnya. Dan oleh karena itu, acara kita adakan di masjid. Masjid menjadi simbol klaim keislaman yang harus sahabat-sahabat perbuat baik di kampung maupun di pesantren maupun di masjid-masjid umum seperti Masjid Nasional Al-Akbar ini. Minimal kita bisa menghadirkan Presiden Republik Indonesia di masjid. TNI dan Polri tidak hanya kembali barat, tetapi kembali ke masjid kalau Presiden. Kita yakinkan semua, jika pesantren, jika masjid, jika kampus menjadi garda terdepan dalam gerakan penangkal radikalisme dan terorisme agama, selama ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kami yakini Bapak Presiden Republik Indonesia, kampus, masjid, dan pesantren bebas dari paham radikalisme dan terorisme. Bunuh radikalisme. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu Haja Iriana Jokowi Widodo yang saya hormati. Selama masa rezim Orde Baru, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia khususnya dan umumnya keluarga besar Nahdlatul Ulama, kita tertekan oleh rezim yang sangat otoritarian, rezim yang sangat sentralistik,
sehingga kita ditekan dengan sedemikian rupa. Kita tidak diberi kesempatan baik secara politik, secara sosial, secara ekonomi untuk berkembang baik secara pribadi maupun secara jamiah. Hari ini kita buktikan sahabat-sahabat, dengan paradigma yang telah disusun oleh sahabat Muhaimin Iskandar, kita mampu dari orang pinggiran, kita mampu membalikan keadaan ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kesempatan kepada alumni-alumni kami yang duduk di kabinet. Ada Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendidikan, Riset dan Teknik, Menteri Agama, Menteri Desa, yang semuanya itu kami yakinkan itu kader-kader terbaik kami. Selama rezim Orde Baru, kita selalu berhadapan dengan negara, selalu mengatakan tidak kepada pemerintah, selalu mengatakan tidak kepada negara, dan hari ini kita sedang mereposisi ulang bagaimana strategi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kritik yang kita jalankan harus kritik yang konstruktif, kritik yang beretika, kritik yang transformatif, yang itu bisa kita sampaikan langsung kepada alumni-alumni kita yang berada di kabinet kerja. Bapak Presiden beserta Ibu yang kami hormati, Ketua Majelis Pembina Nasional, para Menteri Kabinet Kerja yang saya banggakan. Reposisi gerakan PNI itu niscaya dan hari ini pemerintahan sudah berbeda dengan rezim Orde Baru. Pemerintah hari ini sangat demokratis, sangat terbuka. Semua kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita akan membuktikan bahwa kita anak kampung yang bisa menjawab tantangan zaman. Kita anak pesantren yang bisa menjawab tantangan. Dan kita anak pesantren yang dilahirkan untuk memimpin republik ini, memimpin negara ini. Apresiasi kepada pemerintah, apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Jokowi yang sedianya meluangkan waktu untuk hadir di acara kami. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan dan keselamatan dalam Amin. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menyatakan, hiruk pikuk di dunia gerakan itu tidaklah haram. Tetapi dunia gerakan harus diimbangi oleh gerakan intelektual dan gerakan keislaman. Gerakan intelektual itu karena kita klaim adalah sebagai organisasi mahasiswa. Dan gerakan keislaman itu adalah klaim kita sebagai organisasi mahasiswa Islam Indonesia. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi dan Ibu Hajah Iriana Jokowi yang telah memberikan kesempatan kepada alumni kami sekali lagi untuk berkiprah, untuk membantu Bapak di kabinet kerja, dan kami akan senang kalau itu bisa ditambah lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak bisa membayangkan saya memiliki kebanggaan tersendiri di hadapan sahabat-sahabat yang saya banggakan, di hadapan kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia seluruhnya. Untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Salam pergerakan. Salam. Salam. Salam pergerakan. Salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, luar biasa sambutan dari Ketua Umum PB PMII. Hadirin yang kami hormati, ternyata umur 55 tahun PMII jatuh pada hari ini, hari Jumat Legi, tanggal 17, genap berusia 55 tahun.
Untuk itu mari sejenak kita 10 menit saja kita arahkan pandangan kita untuk melihat penayangan video sejarah dan kiprah PMI. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dideklarasikan pada 17 April 1960 di Gedung Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama Wonosobo, Surabaya oleh 13 mahasiswa Nahdlatul Ulama. PMII merupakan wadah kelompok mahasiswa tradisionalis di berbagai perguruan tinggi. Sebagai organisasi kemahasiswaan, posisi PMII menjadi wadah strategis bagi kaderisasi Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Terbukti, kehadiran PMII mampu mewarnai gerakan mahasiswa pada saat itu. Membawa nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan berasaskan Pancasila, PMII bertekad membawa peradaban baru untuk agama dan bangsa. PMII yakin dengan prinsip-prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tawassul, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mempunyai pandangan yang komprehensif tentang bagaimana korelasi atau hubungan agama dengan negara, Islam dan Pancasila yang saling menguatkan satu sama lain. PMII selalu berperan dalam setiap momen perubahan. Kongres kedua di Yogyakarta pada masa Orde Lama, PMII menyatakan menekadnya untuk selalu berpihak kepada amanah penderitaan rakyat yang diimplementasikan dalam dokumen penegasan Yogyakarta. Dalam momen tersebut, PMII juga mendukung terselenggaranya konferensi Asia Afrika dalam rangka menginisiasi kemerdekaan serta pentingnya kerjasama internasional. Pada masa Orde Baru periode keempat, PMII di bawah kepemimpinan sahabat Zamroni, PMII semakin diperhitungkan di kalangan organisasi kemahasiswaan. Terbukti dengan terpilihnya sahabat Zamroni sebagai Ketua Presidium KANU atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di masa tersebut. PMII juga mencetuskan dokumen historis yang dikenal dengan Tri Sikap Jakarta. Sepanjang perjalanan, salah satu momentum bersejarah adalah independensi PMII pada tanggal 14 Juli 1942 yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Murna Jatuh. Sejak berdiri, PMII telah dipimpin oleh 16 orang ketua umum, yaitu sahabat Mahmud Junaidi pada tahun 1990 sampai 1967. Sahabat Zamroni di tahun 1967 sampai 1973. Sahabat Abdul Pandari 1973 sampai 1977. Sahabat Ahmad Bakyan 1977 sampai 1981. Sahabat Muhyiddin Arif Usman pada tahun 1981 hingga 1985. Sahabat Surya Dharma Ali 1988. Sahabat Iqbal Asgaf di tahun 1988 hingga 1991. Sahabat Adi Mashkur Musa di tahun 1991 hingga 1994. Sahabat Abdul Muhaimin Iskandar 1994 hingga 1997. Sahabat Syaiful Fahri Ansori di tahun 1997 hingga tahun 2000. Sahabat Nusron Wahid di tahun 2000 sampai tahun 2003. Sahabat Abdul Malik Harman di tahun 2003 hingga 2005. Sahabat Heri Haryanto Azuli di tahun 2005 hingga 2008.
Sahabat Muhammad Rodi Kailani di tahun 2008 hingga 2011. Sahabat Adil Jauharudin di tahun 2011 hingga 2014. Sahabat Amin bin Ma'ruf hingga 2011. Salam adalah 55 PMD. Semoga adik-adik para sahabat semua dapat melaksanakan melanjutkan perjuangan yang suci ini demi mencari keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan PMD masih akan datang itu akan lebih bermakna diriani dari cita-cita bersihnya organisasi Islam. Pada masyarakat selamat atas peringatan adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ke-50 tahun. Semoga Allah selalu melindungi, tangan terkepal, maju ke depan. Semoga PMI tetap jaya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita dapat maju ke depan. Selamat Hari PMI yang ke-55, semoga makin jaya Indonesia. Satu berkah untuk semua. Salam pergerakan. Dalam PMI yang ke-55, berkualitas, semakin berkuat, semakin besar kiprahnya dalam membangun peradaban Islam di Indonesia, Nusantara. Cahaya ke-55 PMI mantap. Dengan tema besar pembela bangsa penegak agama, kami ingin menegaskan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ada untuk mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bersama pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita akan memastikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang jaya. Islam kita adalah Islam yang benar. Salam pergerakan. Di bawah kepemimpinan sahabat Aminuddin Ma'ruf, PP PMII masa khidmat 2014 hingga 2016 memiliki misi besar, yaitu revitalisasi PMII sebagai basis kaderisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Salam pergerakan. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, Pak Kiai, Bunyai, yang saya hormati para menteri kabinet kerja, Nur Jawa Timur, Nur Jambi, serta
seluruh sahabati pergerakan Islam Indonesia yang pada malam hari ini hadir di sini. Salam pergerakan. Salam. Saya tidak sampai hafal seperti sahabat kami mungkin Ma'ruf tadi. Semuanya disebut dan hafal di luar kepala. Saya sudah tua. Saya tidak hafal kayak Ketua Umum PMI. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu, sahabat-sahabati, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai permasalahan dan tantangan yang kita hadapi ke depan, dan juga masalah-masalah yang sekarang dan mungkin setahun 2 tahun ini kita hadapi. Negara sekarang ini dapat dikatakan sudah tanpa batas. Paspor di Uni Eropa sudah tidak dipakai, KTP apalagi. Sebentar lagi juga di ASEAN, pada akhir tahun ini, awal 2016 juga sudah dibuka yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Economic Community. Begitu nanti lalu lawan sisi ekonomi terutama, dan mungkin sisi ideologi juga kalau kita tidak hati-hati. Jangan tiap hari kita lihat. Oleh sebab itu akan saya sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kita saat ini. Ini jumlah masyarakat Indonesia yang masih buta huruf. Dari kita lihat 2010, 2011, 2012 sampai 2013, posisinya masih seperti ini. Sekali lagi, itu bukan angka yang sedikit. Angka 15,15%. Ini adalah angka yang besar. Padahal sekali lagi, masyarakat ekonomi ASEAN akan dibuka. Memang ini kemudian bisa dilihat. Tetapi kenyataannya ini yang paling besar. Terus kemudian juga fasilitas pendidikan yang kita punyai, dari sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tingkat atas, sekolah di perguruan tinggi, juga sebetulnya kurang di tingkat atas juga masih sangat kurang. Oleh sebab itu ke depan kita ingin, kalau dulu ada SD Impres, saya ingin di dalam pemerintahan saya nanti akan ada SMK Impres, SMA Impres, dan baik yang umum maupun yang agama. Nanti ini untuk mempercepat fasilitas agar pendidikan di tingkat atas ini bisa kita lakukan. Lulus dari pelajaran, sekolah lanjutan, kemudian di
sekolah lanjutan atau paling tidak ini kita lihat persentasenya kelihatan sekali seperti apa. Karena apapun ke depan pertarungannya adalah pertarungan kualitas sumber daya manusia. Pertarungannya ada di situ, bukan masalah kekuatan sumber daya alam, tetapi ada di SDM sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat juga, Singapura punya apa, Jepang punya apa, Korea punya apa, kita melimpah ruah alhamdulillah. Tetapi coba, apakah kita bisa menggunakan PT? Ingat, tahun 70-an ada boom minyak. Minyak melimpah tahun 70-an. Kesempatan itu hilang. Dan kita tidak bisa membuat sebuah fondasi pembangunan yang baik. Tahun 80 kita ingat ada booming kayu. Tebang. Kita lupa tidak membangun industri hilirnya. Minyak juga tidak membangun industri hilirnya. Lupa lagi tidak bisa membuat fondasi untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat kita. Diulang lagi, hampir diulang lagi. Minerba sudah dilihat satu